Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan perkuliahan bahasa Indonesia ya. Untuk materi pagi ini, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya tentang unsur gramatikal kalimat atau SPOK pelengkap itu ya. Maka materi yang kali ini akan saya sampaikan itu sangat berkaitan sekali dengan unsur gramatikal kalimat. Tapi dalam penggunaan kalimat efektif ini akan lebih banyak ke ini ya, lebih ke ciri-ciri kalimat efektif. Jadi kalian nanti akan belajar tentang kalimat ini efektif atau tidak itu berdasarkan kategorinya apa. Nah, di sini yang saya jelaskan, kalau pengertian bisa kalian baca sendiri ya. Jadi kalimat efektif itu intinya merupakan kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca itu dapat diterima dan dipahami oleh pendengar. Kemudian ciri yang kedua, pengertian kalimat efektif yang kedua itu adalah kalimat yang dapat memberikan efek tertentu dalam komunikasi. Efek yang dimaksudkan ini adalah kejelasan informasi. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata mubazir, tapi juga tidak merupakan kalimat yang kekurangan kata. Baik, sekarang saya akan masuk ke ciri kalimat efektif. Di sini ada 8 kategori yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah kesepadanan struktur, yang kedua kehematan kata, yang ketiga kesantunan dan kecermatan, yang keempat kepaduan makna, kelima kelogisan makna, keenam penekanan makna, ketujuh keparalelan bentuk, dan yang terakhir yang kedelapan adalah kalimat efektif itu harus memenuhi standar penulisan sesuai dengan PUEBI ya. PUEBI itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baik, untuk materi ciri kalimat efektif yang pertama, ini tentang kesepadanan struktur atau yang kita sebut sebagai kohesi. Bisa kalian lihat dalam materi di layar ini banyak sekali ya. Ini akan saya singgung sedikit. Sebenarnya ini harus saya jelaskan mungkin satu pertemuan ya, ini sekitar 1 jam lebih atau 2 jam. Jadi yang saya maksud tentang kesepadanan struktur atau kohesi ini pada dasarnya itu ciri-ciri kategorinya. Yang pertama, masih ingat ya bahwa kalimat berdasarkan predikatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat intransitif dan kalimat transitif. Kalau kalimat transitif itu kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Predikatnya ini tidak perlu objek. Kalaupun ada kata yang melekat di belakang predikat, ini tidak akan berfungsi sebagai objek, melainkan pelengkap. Sedangkan kalimat transitif itu adalah kalimat yang predikatnya butuh objek, sehingga di belakang predikat itu pasti objek. Cara membuktikannya bagaimana? Silakan kalian lihat contoh yang salah dan benar. Pada contoh yang salah, Ilham memakan. Yang kedua, Ilham memakan di pagi hari. Kalian lihat di situ semuanya salah ya. Nah, kenapa salah? Pada kalimat yang pertama, Ilham memakan, jika dia tidak diikuti objek, apakah kalimat ini sudah tuntas atau sudah selesai? Belum ya, pasti ada pertanyaan di otak kalian semua kan. Ilham makan apa gitu ya, makan temen kayak, atau mungkin makan soto, makan nasi, dan sebagainya. Untuk mengoreksi kalimat ini, supaya kalimat ini menjadi benar, maka kalian bisa mengubah predikatnya. Kalian ubah menjadi predikat yang tidak membutuhkan objek, sehingga diubah menjadi Ilham makan. Nah, yang kedua, Ilham memakan di pagi hari. Ini juga salah ya, karena tidak mungkin memakan keterangan waktu. Ini juga belum mempunyai objek, sehingga dia tidak menimbulkan konteks kalimat yang tepat, sehingga kita bisa koreksi menjadi Ilham memakan soto di pagi hari. Pada koreksi yang pertama tadi kita ubah predikatnya menjadi predikat predikat intransitif, yaitu predikat yang tidak membutuhkan objek. Dan pada kalimat kedua ini kita ubah dengan menambahkan objek di belakang predikat. Kemudian yang termasuk ke kesepadanan struktur atau kohesi ini, subjek dan predikat itu harus jelas. Bisa kalian lihat contoh yang salah dan benar di situ. Pada contoh yang salah, di UPN para calon mahasiswa baru melakukan daftar ulang. Kenapa ini salah? Ini salah karena kalimat ini diawali dengan kata depan diakhiri dengan titik, dan kalian tidak melihat adanya tanda koma di dalam kalimat ini. Kalimat ini jelas salah karena tidak adanya koma, menyebabkan kalimat ini tidak punya subjek dan predikat. Mulai kata di sampai dengan ulang titik, itu semuanya menduduki satu fungsi, yaitu keterangan tempat, karena tidak ada tanda koma. Nah, untuk memperbaikinya, kalian bisa menambahkan tanda koma atau kalian mengubah posisi unsur-unsur SPOK di dalam kalimat tersebut. Saya perbaiki berdasarkan tanda koma. Maka kalian bisa menambahkan tanda koma setelah kata UPN.
di UPN, para calon mahasiswa baru melakukan daftar ulang. Kalau seperti ini, kalimatnya sudah tepat ya. Karena pada kalimat ini sudah jelas sekali di UPN itu menjadi keterangan tempat, para calon mahasiswa baru itu subjek, melakukan itu predikat, daftar ulang ini apa yo? Ini adalah objek. Masih ingat ya, objek itu dapat dipasifkan kalau pelengkap tidak dapat dipasifkan. Nah, kemudian untuk versi yang benar yang kedua di sini kita ubah di UPN itu kita pindah ke belakang. Para calon mahasiswa baru melakukan daftar ulang di UPN. Kalau seperti ini kalian sudah tahu bahwa bentuk yang benar adalah para calon mahasiswa baru itu subjek, melakukan predikat, daftar ulang itu objek, di UPN menjadi keterangan tempat. Baik, selanjutnya untuk kesepadanan struktur, ini ciri selanjutnya yaitu subjek tidak boleh ganda di dalam kalimat tunggal. Kemudian predikat tidak boleh didahului kata yang. Dan kalian harus menghindari penggunaan kata depan di, pada, dalam, sebagai, bagi, untuk, mengenai, menurut, tentang, dan lain-lain agar subjek dan predikatnya terlihat jelas. Nah, kemudian pada ciri yang kedua, ciri kalimat efektif yaitu adanya kepaduan makna atau koherensi. Kategori koherensi ini yang pertama, kepaduan itu terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Kemudian yang kedua yaitu yang termasuk unsur pembentuk kalimat yaitu kata, frasa, tanda baca. Ketiga, kepaduan yang menyangkut pemakaian kata tugas yang tepat. 4. Posisi kata dalam kalimat harus sesuai dengan pola kalimat dan fungsi sintaksis SPO couple. Di sini bisa kalian baca sendiri. Untuk versi lengkapnya nanti saya akan membuatkan penjelasan per video beserta cara menganalisis kalimat itu disebut padu, tidak padu itu seperti apa. Baik, ciri yang ketiga, di sini ada yang disebut sebagai kehematan kata. Kehematan kata ini kita harus menghindari yang namanya pleonasme atau kata-kata yang mubazir atau boros. Nah, kategorinya yang pertama, penambahan kata keterangan yang bermakna sama. Ini ya, contohnya kesalahannya pada kata memajukan mobilnya ke depan. Maju itu pasti ke depan, mundur itu ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah. Itu tidak perlu kalian tambahkan. Jadi cukup ayah memajukan mobilnya untuk menghindari tubrukan atau tabrakan ini. Tubrukan atau tabrakan? Silakan kalian cek KBBI. Yang kedua kategorinya yaitu penggunaan dua kata yang memiliki makna sama. 3. Penggunaan kata jamak, para, dan kata ulang bersamaan itu tidak boleh karena para itu menjamakkan terus kalian ulang. Para bapak-bapak itu sangat tidak bagus ya, karena kalau sudah menggunakan kata para cukup diikuti dengan kata bapak, pokoknya nggak boleh diulang. Kalau kalian mau menggunakan kata ulang maka hindari penggunaan kata para. Yang keempat, pengulangan salah satu unsur singkatan di luar singkatan. 5. Penggunaan kata jamak, jenis, dan macam bersamaan. 6. Penggunaan hipernim dan hiponim secara bersamaan. Untuk contohnya bisa kalian baca sendiri ya. Kelogisan makna. Di sini untuk kelogisan makna ada kategorinya. Yang pertama, memberikan giliran berbicara. Yang kedua, waktu tidak bisa disingkat dan dihemat. Ini saya kesel sekali ya kalau misalnya ada orang yang berbicara, baiklah untuk menyingkat waktu atau menghemat waktu. Kalau waktu bisa disingkat, apakah 1 menit akan menjadi 10 detik? Kalau waktu bisa dihemat, apakah kita bisa menyimpan waktu yang 20 menit tadi untuk kita gunakan di malam hari? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa, maka gunakan kalimat-kalimat yang logis. Yang ketiga, tidak terdapat subjek dalam anak kalimat. Kemudian yang keempat, konteks waktu yang tidak jelas. Yang keenam, penggabungan dua frasa, selanjutnya mengejar ketinggalan. Untuk contoh-contohnya tadi bisa kalian baca. Selanjutnya di sini ada tentang keparalelan bentuk. Nah, kategorinya ini ada imbuhan pada predikat yang tidak setara. Kalau imbuhannya itu kalau kalimat itu ada rincian, maka jika dia sudah diawali maka tidak boleh muncul pe atau di dalam rinciannya karena itu tidak disebut paralel atau tidak setara. Kemudian yang kedua, penggunaan kata sebagai dan menjadi untuk menanyakan profesi. Ini tidak tepat. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata sapaan dan akhiran untuk pengganti kata sapaan yang tidak setara. 4. Imbuhan pada predikat yang tidak setara. Kemudian di sini yang terakhir adalah berkaitan dengan kesantunan dan kecermatan. Kategorinya yang pertama, kecermatan dan kesantunan terkait dengan ketepatan pemilihan kata sehingga menghasilkan komunikasi yang baik, tepat tanpa gangguan emosional pembaca atau penulis.
Yang kedua, kesantunan kalimat mengandung makna bahwa gagasan yang diekspresikan dapat mengembangkan suasana yang baik, hubungan yang harmonis, dan keakraban. Kalimat yang baik dan santun ditandai dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jelas. Kedua, lugas. Ketiga, singkat. Keempat, tidak berbelit-belit. Kemudian yang terakhir, kecermatan kata dalam kalimat ditentukan oleh ketepatan pemilihan kata. Pilihan bukan karena enak didengar atau merdu ketika diucapkan, melainkan daya ekspresinya yang eksak atau yang pasti. Kemudian banyak kata dalam bahasa kita yang hampir sama maknanya, bahkan seringkali dianggap sebagai kata yang bersinonim, akan tetapi hanya satu yang paling tepat mengungkapkan maksud secara cermat. Nah, untuk penjelasannya silakan nanti kalian baca untuk contoh salah dan benarnya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Saya akan buatkan video lagi untuk pembahasan yang lebih detail dari masing-masing masing-masing ciri dari kalimat efektif. Baik, terima kasih yang sudah hadir dan sudah menonton. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.